Senin nanti, Ibu Kota DKI Jakarta akan berusia 493 tahun. Provinsi daerah khusus Ibu Kota terus berkembang dengan banyaknya para pejuang kehidupan. Di antaranya seorang ibu tangguh dari Pulau Sabira, Kepulauan Seribu. Tidak mau hidup sejahtera sendiri, Ibu Hartuti menggerakkan para ibu di pulaunya untuk bersama-sama mengolah ikan. Ibu-ibu jangan hanya diam menunggu hasil suami. Jadi ibu-ibu harus bergerak. Kita harus bekerja juga. Untuk menuju Pulau Sabira di Kepulauan Seribu perlu 2 hingga 3 jam perjalanan menggunakan kapal feri dari pelabuhan Kali Adem. Perjalanan pun hanya tersedia di pagi hari, tiap 2 hari sekali. Tinggal jauh dari pusat kota justru membuat Hartuti bergerak memberdayakan sosial ekonomi warga setempat. Sejak tahun 70-an, Hartuti mengajak ibu-ibu mengolah ikan hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan pendapatan keluarga warga pulau. Produk olahannya bisa berupa ikan asin hingga kerupuk. Sosok Bu Haji Hartuti tentunya sebagai pimpinan di Pulau Sabira ini banyaklah kegiatan yang beliau lakukan. Ya, umpamanya jauh sebelum ada kesehatan di sini, beliau sudah sebagai ketua kader Posyandu. Kemudian beliau juga memberikan makanan tambahan kepada anak-anak sekolah pada waktu itu. Kalau menurut saya secara pribadi, beliau itu adalah seperti lilin, di mana lilin mampu menerangkan semua ruangan, walaupun lilin tersebut akan habis memakan dirinya. Itulah sosok beliau sebenarnya. Perjuangan warga Pulau Sabira dimulai tahun 1975 ketika mereka pertama kali pindah ke pulau terluar yang masih kosong. Bersama sang suami, Hartuti berupaya membangun pulau agar tidak tergantung pada pemerintah. Mereka mendirikan sekolah dan menjadi guru di sana. Impiannya adalah melihat warga Sabira menjadi sarjana. Atas dedikasinya, tahun lalu Hartuti diganjar penghargaan sebagai penggerak di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam ajang Ibu Kota Awards. 4 dekade konsisten bergerak bersama warga, memberdayakan ekonomi dan juga hasil alam tentu bukanlah waktu yang sebentar. Apa saja yang terjadi selama 40 tahun terakhir? Kita bahas lengkapnya melalui Skype bersama Ibu Hartuti langsung dari Pulau Sabira, Kepulauan Seribu. Selamat pagi Ibu Hartuti, apa kabar? Selamat pagi juga, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Luar biasa Ibu, berkiprah sudah dari tahun 75, berarti sudah sekitar 45 tahun ikut membantu memberdayakan ekonomi ibu-ibu di Pulau Sabira. Nah itu boleh diceritakan tidak sih Bu, bagaimana awalnya Ibu bisa mengajak para ibu-ibu ini untuk turut membantu perekonomian di Pulau Sabira di sana Bu? Dari pertama saya di Pulau Sabira, saya udah mengolah ikan asin. Untuk nelayan-nelayan yang lain banyak yang artinya hasilnya dijual tidak diolah begitu ya Okay. Jadi kemudian waktu itu apa yang akhirnya Ibu lakukan? ya, saya melihat ibu-ibu jika bapak-bapak melaut tidak ada pekerjaan, ya paling duduk ya, saya bercerita gitu. Oke.
Lalu Ibu mengajak mereka waktu itu bagaimana Bu caranya supaya akhirnya ibu-ibu itu mau dan bagaimana menjelaskan tujuan Ibu waktu itu? Saya mendekatin ibu-ibu. Jadi bukan berkelompok, jadi satu orang begitu, bergantian gitu. Saya ajak untuk mengolah ikan asin. Apa tujuannya waktu itu Bu? Tujuannya itu supaya ibu-ibu ada kegiatan dan mungkin penghasilan dari nelayan kita akan bertambah dari keuntungan ikan asin itu. Dan itulah yang terjadi saat ini ya Bu, sampai 45 tahun ini ya? Iya. Keuntungannya berarti lebih besar begitu? Iya, artinya kan biasa Bapak kan menjual ikan segar. Tapi sekarang ikan itu diolah oleh Ibu untuk diasin. Dan jadi Bapak mendapat keuntungan, Ibu juga mendapat keuntungan di situ, Mbak. Oke, tapi waktu itu mudah tidak Bu untuk mengajak ibu-ibu untuk ikut berkontribusi terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh suami-suaminya? Ada kesulitan nggak Bu? Oh, ya memang ada kesulitan. Karena warga banyak yang mungkin ada sangkutan ya, hutang gitu kepada orang yang akan membeli ikan segarnya. Tapi saya sedikit demi sedikit memberitahukan jangan terpengaruh dengan uang. Karena nelayan jika tidak berhubungan dengan tengkulak, insya Allah nelayan itu akan maju. Oke, baik Bu. Waktu itu sampai sekarang sudah 4 dekade, apa saja bentuk olahan yang dihasilkan Bu? Olahan ya ikan asin selar, terus kerupuk ikan selar, kerupuk cumi, ikan selar belahan, terus stik tenggiri juga ada. Luar biasa banyak juga loh olahannya itu Bu, cukup banyak. Kalau begitu ada berapa ibu-ibu yang sampai saat ini bekerja di sana untuk ikut mengolah hasil tangkapan nelayan sampai saat ini? Jadi kita berkelompok Mbak ya. Satu kelompok 10 orang. 10 orang jadi di sini sebanyak ada 12 kelompok Mbak. Kira-kira satu kelompok bisa menghasilkan berapa banyak olahan per hari Bu? Ya karena kalau mengolah itu jadi kalau ikan belahan satu hari ikan belahan Mbak ya, besok ikan kerupuk begitu. Jadi bergantian Mbak, nggak sekaligus begitu. Karena masih manual ya Mbak ya. Oke. Nah itu produknya dijual kemana saja Bu? Produknya itu dijual kalau ada tamu di Pulau Sabira dan banyak juga pesanan-pesanan dari kabupaten, dari kecamatan, dari kelurahan, Bu. Hasil Pulau Sabira. Oke, Ibu sudah 45 tahun menekuni ini. Kalau boleh diceritakan apa yang berbeda 45 tahun yang lalu saat awal mula merintis dan yang sekarang, Bu? Sangat jauh perbedaannya, Mbak ya. Apa itu? Kalau umpamanya mengenai sekolahan, Mbak ya. Dahulu hanya papan-papan, Mbak ya. Dari warga artinya bergotong royong. Dulu gurunya kebetulan Bapak ya. Bapak dengan saya yang membantu. Ya, tapi sekarang Mbak
PNS sudah banyak gurunya, Mbak, ya. Ibu, sebentar lagi Ibu Kota akan berulang tahun ke 493. Sedikit saja Bu, apa harapan Ibu sebagai warga Ibu Kota? Harapan saya mungkin seluruh warga Kepulauan Seribu, mudah-mudahan Ibu Kota bertambah makmur, bertambah jaya, dan corona cepat berlalu dari Ibu Kota. Amin. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Ibu Hartuti sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semoga semakin menginspirasi dan sehat selalu ya Bu untuk Ibu sekeluarga.